Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dicuekin itu menyakitkan, lagi tidak mengenakkan. Apalagi kalau yang mencuekkan kita itu adalah orang yang sangat kita butuhkan bantuannya atau kita harapkan perhatiannya. Semisal istri yang dicuekin sama suami, atau murid yang dicueki sama guru, atau karyawan yang dicueki sama majikan. Namun dari semua pembiaran, tidak ada yang paling berat dirasakan selain saat Allah Subhanahu wa ta'ala mencuekin atau membiarkan seseorang manusia pada hari kiamat kelak. Inilah puncak dari segala kesedihan dan awal yang berat akan kekalnya penderitaan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait dengan ini Rasulullah SAW bersabda tentang seseorang yang dihadirkan pada hari kiamat. Kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya kepada orang ini, bukankah aku telah menjadikan untukmu pendengaran, penglihatan, harta, benda, dan anak-anak atau keturunan? Bukankah aku telah menundukkan hewan ternak dan tanaman untukmu, membiarkanmu menjadi pemimpin, dan memberi di seperempat harta rampasan perang? Lalu apakah dahulu engkau mengira akan berjumpa denganku pada harimu ini? Orang itu kemudian menjawab tidak. Maka Allah Ta'ala berfirman kepadanya, hari ini aku melupakanmu sebagaimana dahulu saat dunia engkau melupakanku. Rawahu Tirmidzi. Apa makna dari hari ini aku melupakanmu? Menurut Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi, maknanya adalah bahwa pada hari itu Allah Ta'ala membiarkan orang tersebut dalam keadaan tersiksa. Allah tidak menolongnya, tidak akan memberikan keringanan kepadanya. Padahal saat itu tidak ada yang maha kuasa selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa meringankan beban dan siksa selain daripada Allah. Tidak ada yang memasukkan seseorang ke surga selain juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kendali, kehendak, iroda, kekuasaan ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, lalu siapakah orang yang akan Allah biarkan dalam keadaan buruk ini? Satu di antaranya adalah mereka yang suka menjadikan agama sebagai bahan candaan, hinaan, dan olok-olokan. Dalam surat Al-A'raf ayat 51 disebutkan, alladzina takhadu dinahum lahwaw wa la'iba wa gharratsumul hayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza wa ma kanu biayatina yajhadun. Mereka, para penghuni neraka, yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari kiamat itu kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Selain orang yang gemar mengolok-olok agama, ada lagi orang yang akan Allah Ta'ala acuhkan pada hari kiamat. Allah tidak mau memandang dan berbicara dengannya. Siapa mereka ini? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an disebutkan bahwa baginda Nabi SAW bersabda, salasatun la yukallimuhumullah azza wa jalla yaumal qiyamati asy-syaikhuz zani wal 'ailul mazhu wal imamul kadzdzab. Menurut hadis ini ada 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Yaitu yang pertama orang tua yang berzina, yang kedua orang miskin dengan kemiskinannya justru dia jadi orang yang sombong,
dan yang ketiga pemimpin yang berdusta. Rawahun Nasai. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya ada 3 golongan yang mana Allah tidak mau memandang mereka pada hari kiamat, yaitu yang pertama orang yang menyakiti kedua orang tuanya, kedua orang yang gemar meminum khamar atau minum-minuman keras, dan yang ketiga yang suka mengungkit-ungkit apa yang telah diberikannya. Rawahul Baihaqi wa Ibnu Hibban. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya lah kita harus waspada terkait dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi terhadap kehidupan kita. Dicuekin orang dalam kehidupan dunia saja, dalam hal yang kita butuhkan perhatiannya, itu sudah tidak mengenakan, bahkan menyakitkan. Apalagi sampai dicuekin Allah pada hari kiamat nanti. Kita berharap kita bukan menjadi bagian orang yang dicueki Allah, tapi mendapatkan perhatian penuh, kebaikan yang Allah berikan terhadap kehidupan kita. Tidak hanya ketika kita hidup di dunia, tapi nanti mendapatkan perhatian di hari kiamat, di yaumil akhirah, dan dimasukkan ke tempat sebaik-baiknya dalam rahmah kasih sayang Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.